Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip desain web. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan sebuah proyek web. Kemudian yang kedua adalah berkenalan dengan wireframe. Kemudian kita akan mengenali tugas-tugas seorang web designer. Seperti apa perfect web designer itu, kemudian dari mana sumber inspirasi web designer. Langsung kita mulai. Yang pertama adalah tahapan sebuah proyek desain web. Di dalam menerima sebuah proyek desain web, kita tidak bisa langsung menuangkan ide dari klien terus kita kerjakan dalam HTML. Itu tidak bisa, tapi melalui beberapa macam tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Nah, di dalam tahap perencanaan ini didefinisikan tujuan, tentukan konten yang ada di dalam website, diagnosa persyaratan kebutuhan dinamis pada sebuah website. Jadi tujuannya website tersebut itu harus jelas untuk menerima deal sebuah proyek. Website itu digunakan untuk apa? Kalau misalkan website itu digunakan untuk konten-konten yang sifatnya melanggar undang-undang atau mungkin untuk jualan miras, itu sebaiknya tidak dikerjakan. Jadi harus jelas tujuan awalnya itu apa. Kemudian yang kedua adalah tahap kontrak. Di dalam sebuah kontrak itu buatlah sebuah draft, kirim proposal ke klien tentang lingkup website yang akan dibuat dalam bentuk tertulis. Sekali lagi dalam bentuk tertulis, ini perlu digarisbawahi. Karena kalau tidak dalam bentuk tertulis, nanti klien akan meminta revisi berlebih. Biasanya sering terjadi seperti itu. Ini kurang tombolnya, ini harus digeser ke sini, warnanya harus diubah. Anda akan capek mengikuti permintaan klien bila tidak ada kesepakatan kontrak di awal. Jadi di dalam tahap kontrak itu harus benar-benar tertulis, lingkupnya apa, terus kemudian spesifikasinya seperti apa, kemudian tuangkan di dalam kontrak, kemudian dealkan juga nilai proyeknya itu berapa. Jadi misalkan mau ada revisi, kesepakatannya revisi yang bagian apa. Itu harus jelas di awal, tertulis. Kalau perlu bermaterai. Kemudian yang ketiga adalah tahap desain. Nah, di dalam tahapan desain, buat keputusan tentang final mockup. Nah, mockup itu semacam gambaran garis besar, layoutnya itu seperti apa. Layout meliputi tata letak elemen, kemudian warna yang dikehendaki, struktur menunya seperti apa, kemudian presentasikan terlebih dahulu ke klien untuk mendapat persetujuan. Kalau belum ada persetujuan, di tahap mockup ini harus dimatangkan terlebih dahulu supaya nanti tidak terjadi revisi lagi dan revisi lagi. Nah, setelah mockup selesai, kemudian tahap pengerjaan. Nah, di dalam tahap pengerjaan ini konversi dari mockup ke dalam HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, biasanya di dalam tahap pengerjaan ini juga ada desain menggunakan misalkan Adobe Illustrator atau menggunakan Adobe Photoshop, kemudian di slicing. Di slicing itu dipilah-pilah per bagian, kemudian dikonvert ke dalam HTML. Nah, ini di dalam tahap pengerjaan. Kemudian tahap berikutnya yang nomor 5 adalah tahap testing. Karena desain yang Anda buat itu bukan sebuah poster, tapi sebuah website, yang mana website itu bisa berjalan pada aplikasi browser, bisa berjalan pada aplikasi laptop, bisa berjalan pada aplikasi smartphone, artinya di semua resolusi itu seharusnya bisa support. Nah, maka di testing terjadi error atau tidak. Terus tata letaknya berantakan nggak kalau dibuka di laptop? Bagaimana kalau dibuka di dalam smartphone? Kira-kira sudah bisa bagus tidak tampilan menunya. Nah, itu ada mekanisme testing terlebih dahulu. Nah, testing itu tidak harus menggunakan perangkat asli, tetapi bisa menggunakan software emulator. Nah, nanti kita akan kenalkan software emulatornya. Bisa dari browser, di browser itu di tool web development itu juga ada yang dipakai buat testing. Selanjutnya adalah tahap rilis web. Nah, tahap rilis web itu menentukan domain, perencanaan hosting, kemudian upload dan maintenance. Itu kalau si klien menghendaki sampai sebuah website tersebut itu rilis bisa diakses secara online. Kemudian mulai dari perencanaan, tentukan tujuan website, jadi koleksi informasi, tentukan konsumennya.
Nah, informasinya itu mau seperti apa, tujuan websitenya yang dipakai untuk profesional atau untuk casual atau inovatif. Nah, itu ada informasi yang mendukung website tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan isi konten. Jadi halamannya mau apa saja. Misalkan kalau sederhana ya cuma homepage yang menampilkan halaman pertama kali dibuka. Nah, di dalam homepage itu nanti pengennya tampil apa terlebih dahulu, apa gambar slide atau informasi berita terkini. Nah, itu juga harus dicantumkan. Kemudian kontak person, ada produk, RSS feed, help, sitemap, dan sebagainya. Kemudian diagnosa kebutuhan konten secara dinamis. Nah, konten dinamis itu meliputi artikel, news atau berita, kemudian event calendar, dan lainnya. Kemudian tentukan cara untuk menarik pengunjung. Misalkan di dalam tampilan website tersebut mau dikasih desain yang digunakan untuk newsletter. Newsletter itu mengirim informasi-informasi terbaru bagi yang berlangganan. Kemudian apakah mau ada bagian download atau tools atau yang lainnya, atau mungkin ada semacam auto chat. Jadi saat pertama kali homepage dibuka muncul auto chat. Jadi ingin meminta bantuan chat ke admin website atau apa gitu. Nah, itu bisa ditentukan di awal. Kemudian penentuan konten. Tentukan kebutuhan konten. Jadi kebutuhan kontennya itu meliputi apa aja, apa gambar, image, video, dokumen, dan sebagainya. Nah, ini juga akan berpengaruh atau berdampak pada kecepatan atau performa sebuah website. Kalau misalkan di dalam satu halaman itu meload banyak gambar, maka secara otomatis halaman tersebut bisa lambat. Jadi ada strateginya bagaimana caranya supaya gambar tersebut tetap tampil, tetapi loading performa halamannya itu bisa lebih cepat. Kemudian buat wireframe. Wireframe, navigasi konten. Jadi konten apa aja yang ingin ditampilkan. Nah, wireframe ini nanti kita bahas. Kemudian buat search engine friendly. Jadi SEO itu atau yang disebut search engine optimasi atau optimasi mesin pencari itu ada yang secara in content atau out content. Kalau misalkan in content, maka dari tag title, metadata itu berhubungan dengan HTML yang kita optimasikan. Misalkan di dalam sebuah gambar, di dalam atribut, di dalam tag image itu ada atribut ALT. Nah, ALT itu digunakan untuk caption sebuah gambar. Nah, itu salah satunya contoh untuk mengoptimasi dari search engine. Nah, kemudian apa itu wireframe? Dari tadi kita menyebut wireframe. Wireframe itu adalah kerangka dasar atau blueprint dari halaman web yang akan kita bangun. Jadi untuk menggambarkan elemen-elemen penting dari halaman web tersebut pada posisi masing-masing, seperti banner, body content, menu link, kolom, footer, maupun fitur-fitur lain yang ada di dalam web nantinya. Jadi secara visual, tampilan dari wireframe ini hanya terdiri dari kotak dan garis menandakan posisi dari masing-masing elemen dan layout halaman web. Jadi ketika membuat wireframe, kita hanya menggiring opini dari klien supaya fokus pada tata letak elemen. Jadi kita belum berbicara masalah warna. Bahkan wireframe tersebut dibuat secara manual menggunakan kertas dan penggaris pensil itu juga bisa. Tetapi ada beberapa software yang sudah sangat canggih ya untuk membantu membuat sebuah wireframe. Lalu manfaatnya apa wireframe? Kenapa perlu dibuat dulu? Yang pertama adalah membantu klien untuk fokus pada kerangka utama dari pembangunan halaman web. Jadi supaya fokus dan tidak terjadi revisi. Misalkan kalau menu itu ditampilin secara vertikal, nanti tidak ingin revisi lagi ke horizontal. Jadi udah sepakati urutan menu misalkan home, habis home, terus misalkan berita, habis berita, misalkan kontak us. Itu ada kesepakatan di awal terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menggiring klien untuk fokus pada fitur, elemen, dan posisinya dalam web tanpa terganggu perhatian oleh warna, tipografi, atau elemen desain lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk mendeteksi apa yang tidak bekerja dari sisi usabilitas atau fungsionalitas. Maksudnya begini, misal kita mengunjungi sebuah halaman web yang digunakan untuk rent property atau rental property. Nah, maka
kalau web rental property tentunya kemudahan pengguna atau usabilitasnya itu tampilan pertama adalah tampilan untuk input tag yang gunanya untuk mau destinasi ke wisata mana. Nah, seperti itu yang dimaksud fungsionalitas. Kemudian kemudahan revisi. Bila terjadi revisi itu setidaknya ada di awal, revisi pergantian elemen. Misalkan mau tukeran posisi elemennya, itu ada kesepakatan di awal menggunakan wireframe sebelum dibuat. Kemudian yang jelas adalah bermanfaat, hemat waktu dan tenaga, karena sudah dirancang secara matang terlebih dahulu baru tahap pengerjaan. Nah, ini contoh wireframe. Ini misalkan halaman logo ukurannya segini, ada pada posisi sebelah kiri. Kemudian terus ini untuk menampilkan nomor telepon di sebelah kanan. Kemudian ini banner yang bisa ganti-ganti, misalkan slider per sekian menit ada di bawahnya logo. Nah, ini yang disebut sebuah wireframe. Ini kita buat per halaman. Jadi misalkan klien minta 10 halaman, maka kita buatkan 10 wireframe. Nah, itu dibuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum Anda mengerjakan ke HTML-nya. Nah, ini beberapa tool yang bisa digunakan untuk wireframe seperti Jamcat, Clivey, Mockflow, Balsamiq, Go Mockingbird, atau menggunakan pensil, software pensil. Nah, ini contoh Jamcat yang digunakan untuk membuat sebuah wireframe. Kemudian ini halaman punyanya Balsamiq. Contoh membuat wireframe menggunakan Balsamiq. Kemudian sudah. Lalu apa tugas web designer? Nah, tugas web designer sendiri kalau menurut Wikipedia adalah web designer bertugas dari aspek visual. Jadi untuk membuat sebuah aspek visual website yang meliputi layout, terus kemudian pewarnaan, tipografi. Tipografi itu adalah pemilihan font pada sebuah website. Web designer juga harus memiliki pengetahuan terhadap HTML, CSS, JavaScript. HTML, CSS, JavaScript. Dan PHP ini opsional. Kalau misalkan yang akan Anda buat template engine itu yang berhubungan dengan CMS, misalkan WordPress atau membuat template Joomla, itu perlu bahasa pemrograman PHP. Tapi kalau murni HTML itu tidak perlu ya, kalau bukan template engine. Kemudian juga Flash. Ini kalau dulu ya membuat sebuah animasi, kalau sekarang sudah ditinggalkan Flash-nya. Kemudian tugas web designer yang pertama adalah merancang sebuah konsep layout wireframing. Jadi bisa membuat sebuah wireframe atau mockup. Kemudian yang kedua adalah merancang layout secara visual. Jadi setelah dibuat rancangan secara garis besar, lalu dibuat secara visual. Nah, bisa menggunakan Photoshop atau Fireworks atau GMP atau Adobe Illustrator. Kemudian dari Photoshop atau Fireworks kita konversi ke dalam HTML atau CSS. Pada bagian ini membuat desain visual menjadi potongan-potongan gambar atau yang disebut slicing. Setelah itu membuat susunan markup HTML, mengatur tata letak elemen-elemennya. Selain itu, juga mempercantik markup dengan CSS. Jadi apa gunanya CSS? Yaitu bisa dipakai untuk pewarnaan background, membentuk sebuah tag, ukuran tag, lebar layout, jumlah kolom, bahkan untuk CSS 3 bisa support untuk membuat sebuah animasi. Kemudian selain itu tugas web designer adalah memberikan efek tambahan yang diperlukan.
Misalkan scroll up, scroll down, kemudian gambar supaya bisa nge-slide sekian delay milisecond. Nah, itu juga tugas seorang web designer. Mengatur delay slideshow, animasi mouse over, navigasi sliding menu, dan lain-lain. Nah, itu teknologi yang digunakan bisa menggunakan jQuery atau library JavaScript. Kemudian memastikan kode sudah benar. Artinya sudah benar adalah sudah memenuhi standar yang diberikan oleh tool yang ada di dalam W3 validator. Nah, ini validasinya ada di sini, validator.w3.org. Nah, maksudnya seperti ini. Sebagai contoh, misalkan di sini ada tulisan belajar BR. BR sudah kita tahu bahwa BR digunakan untuk enter. Kemudian di sini desain web. Nah, secara visual di dalam sebuah browser ini tidak terjadi error. Jadi benar bisa digunakan. Nah, kalau kita validasi, nah validasinya bisa paste URL atau validasi di upload. Jadi file tadi itu kita upload. Nah, kita cek. Nah, kalau misalkan sukses, maka dokumen checking komplit. Jadi tidak ada error atau warning untuk ditampilkan. Nah, seperti ini berarti clear, tidak ada error apapun. Nah, jadi kita cek di dalam validator.w3.org. Ya, pastikan bahwa benar-benar clear, tidak ada warning ataupun error. Kemudian revisi dan update menggunakan versioning. Versioning bisa menggunakan Bitbucket, GitHub, atau GitLab. Nah, terutama kalau ini kerjanya kolaborasi. Kerja kolaborasi itu misalkan membuat sebuah halaman website tapi dikerjakan oleh banyak pengguna, banyak desainer. Nah, biasanya menggunakan seperti ini supaya tidak terjadi konflik file. Nah, lalu bagaimana membuat strategi desain web yang sempurna? Yang pertama adalah ketahui pasar Anda. Jadi, langkah pertama memang harus tahu tujuan website yang serta target pengunjung dari website yang membantu Anda untuk memutuskan elemen apa yang harus ada. Jadi, target pasarnya itu siapa yang mau dibuat website. Kemudian yang kedua adalah buat sesimpel mungkin. Struktur navigasi sederhana, yang jelas, dan terlihat di halaman manapun. Nah, yang ketiga ini yang agak susah, seimbang antara art dan science. Jadi antara seni dan ilmu. Jadi menggunakan grid yang terstruktur akan membantu menciptakan keteraturan dan konsistensi. Nah, itu nanti tata letak elemennya. Kalau zaman dulu itu menggunakan tabel, kalau sekarang sudah menggunakan grid yang dapat mendukung responsive design. Responsive design itu desain yang responsif, bisa dibuka di semua resolusi. Kemudian letakkan letakkan pengguna sebagai prioritas. Nah, ini yang disebut user experience. Permudah pengguna menemukan informasi. Nah, sebagai contoh, ini situs Red Awning, situs yang dipakai untuk rental properti. Jadi kalau situs ini kita buka, maka tampilan pertama kali yang akan muncul adalah destinasi. Where will you like to go? Jadi Anda akan pergi kemana? Nah, ini yang disebut sebagai user experience. Jadi berbasis dengan pengalaman pengguna. Orang kalau datang ke sini tentu dia akan berlibur atau berwisata. Jadi yang tampil pertama kali adalah mau pergi ke mana. Kemudian ini ada check-in check-out dates. Jadi tanggal mau berangkat dan tanggal mau selesai itu kapan. Nah, ini yang disebut sebagai user experience. Kemudian juga ada fasilitas chat yang di sebelah sini. Jadi Anda bisa melakukan chatting ke admin websitenya apabila terjadi kesulitan di dalam melakukan reservasi properti.
Kemudian beberapa situs yang digunakan untuk mencari inspirasi web design, karena inspirasi itu terjadi karena melihat, jadi sering melihat maka timbullah sebuah inspirasi. Anda bisa kunjungi mastinspired.com, webdesignsinspiration.com, setinspirers.com, nah bisa mencari sendiri di sini. Dengan sering mengunjungi nanti Anda akan inspirasinya akan timbul dalam membuat desain sebuah web sesuai dengan tujuan web yang akan Anda buat.